strategi jualan untuk cemilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Coach Dimas kembali. Salam kaya dan berdaya di Kadin TV Sukabumi YouTube channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita kembali lagi nih sharing tips bisnis dan di audio konten. Kali ini kita akan bahas tentang strategi jualan untuk cemilan. Nah, ada 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya yang membuat cemilan itu laris? Ini sejujurnya ya, saya orang yang pastinya secara pribadi saya suka ngemil. Di kamar saya pasti ada toples gitu kan. Sudah pasti. Jadi saya nggak bisa kalau di kamar itu nggak ada makanan. Maksudnya memang meskipun nggak dimakan setiap detik, setiap saat, tapi kalau di kamar nggak ada toples cemilan atau makanan, itu nggak enak. Nah, sejujurnya bagi kita yang suka ngemil, pasti rasa enak adalah alasan utama kenapa kita membeli produk itu. Nah, Anda sebagai penggerak UKM, UMKM, atau sebagai pebisnis cemilan, makanan, snack, ya Anda mesti memastikan enak gitu kan. Nah, cuman memang dibalik keberhasilan sebuah produk atau seorang pebisnis yang membuat satu produk cemilan, terkadang ada orang-orang yang memang bilang, oh enak gitu. Jadi ketika dikasih suruh testimoni, suruh nyobain barang produk cemilannya gitu kan, terus dia nyicipin dan nyobain, oh enak. Cuman karena nggak mau ngeritik ini kurang ini gitu kan, dia bilangnya enak gitu. Nah, orang-orang seperti itu yang sebenarnya ngebahayain gitu kan. Kadang sebetulnya karena setiap produk yang baik kalau memang harus mendapatkan kritik, nah itu lebih baik gitu, karena untuk meningkatkan kualitas dari produknya gitu. Jadi hati-hati ketika orang memang memberikan pujian, ini enak gitu, tapi kita benar-benar rasain dia benar-benar tulus apa enggak sih gitu kan. Nah, kemudian enak versi kita dan enak versi customer juga beda gitu, dan ini benar-benar harus memulai langkah riset market yang luar biasa gitu kan. Tapi jangan khawatir kalau kita memang memproduksinya secara tulus, kemudian kita membuat proses dari semuanya itu benar-benar dengan hati gitu membuat produknya, termasuk dengan bumbunya dan lain sebagainya, racikannya juga harus enak gitu kan. Itu akan menciptakan keenakan tersendiri gitu kan. Nah, apalagi ketika kita juga menjalani di balik pembuatan produknya ada perjuangan yang sangat luar biasa, itu juga biasanya akan memberikan chemistry tersendiri ketika customer memakan produknya gitu. Nggak tahu kenapa kok enak tapi aneh ya, ada apa gitu kan. Nah, seperti itu. Enak. Nah, enak menjadi poin yang pertama yang menurut saya menjadi catatan penting bagi seluruh pengusaha cemilan atau snack gitu ya. Yang kedua adalah beda. Nah, kalau misalkan Anda jualan keripik pangsit misalkan, atau apalah, simping, popcorn, apalagi keripik singkong, keripik tempe, keripik macam-macam. Pertanyaannya adalah ketika saya harus beli keripik Anda, keripik tempe misalkan, atau keripik singkong misalkan. Nah, masalahnya adalah ketika kita, mau nggak keripik gitu kan? Oh iya, enak deh gitu kan. Oh iya enak gitu. Tapi kan di tempat lain juga enak gitu. Ini masalah tentang rasa aja. Nah, makanya enak aja nggak cukup, kita mesti bikin suatu hal yang beda. Nah, bedanya itu dari apa? Beda itu yang pertama adalah beda secara, misalkan kita bisa bikin suatu hal yang beda dari produk. Maksudnya dari produk itu dari kemasan, dari produk itu dari rasa. Misalkan ini adalah keripik singkong, tapi keripik singkongnya rasanya keju, keripik singkongnya rasanya belum pernah ada pakai bawang dari Afrika gitu kan. Wah, ini kan di Afrika, di kita kan nggak ada bawang Afrika gitu kan. Apalah itu, saya ngarang aja barusan ngomong bawang Afrika, saya kurang tahu, saya belum pernah ke Afrika. Tapi yang pasti ada suatu hal yang beda yang bisa dijelasin sama sama kita sebagai penjual kepada pelanggan. Jadi pas ini keripik loh, kenapa saya mesti makan keripik ini? Ya karena ini beda, karena ada ini. Nah, meskipun bedanya cuma tipis sedikit banget gitu kan. Nah, makanya kita mesti bikin beda. Enak aja nggak cukup, bikin beda. Beda bukan berarti harus menambah berbagai varian loh, karena wah ini variannya 1, 2, 3 sampai ada 4 varian. Ini masalahnya kita bikin varian yang banyak tapi kita belum laris, belum laku,
belum booming di mana-mana, ya jangan dulu gitu loh. Kita bikin 1-2 varian cukup, tapi penyebaran pasarnya yang luas terlebih dahulu. Nah, baru kalau misalkan permintaannya juga udah repeat ordernya udah keren banget nih, baru variannya tambahin gitu kan. Kita tahu bahwa produk Indomie aja kan dari tahun ke tahun cuman ayam bawang sama apa kari soto ayam atau apa, dia udah berpuluh-puluh tahun rasa itu. Setelah rasa itu sudah dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan bahkan sampai mendunia, baru dia muncul aneh-aneh. Indomie rasa apa? Rendang, rasa ayam geprek lah, macam-macam lah gitu ya. Jadi jangan membuat sebuah produk membuat pembeda dari produk kita itu bukan berarti menambahkan berbagai varian saja, bukan. Tapi kita harus mikir juga nih, karena Anda yang mengetahui produknya ya, Anda harus mencari titik dari pembeda dari produk kita. Nah, yang kedua untuk bikin produk kita beda juga nggak harus dari produk. Produknya bisa itu aja, tapi cara menyampaikannya atau cara mengkomunikasikannya. Misalkan cara menyampaikannya itu dengan komunikasi yang unik. Saya pernah baca salah satu orang yang menjual sebuah produk dengan memberikan label kepada customernya. Misalkan pembeli kalau beli satu berarti orang miskin, beli dua gitu kan, orang apa kere gitu kan, beli 3 gitu kan, wah kaya, beli 4 wah sultan, beli 100 wah crazy rich gitu kan. Wah itu bercanda aja ya gitu, maksudnya jadi kayak menyampaikannya tuh beda gitu kan. Misalkan anak soleh, ayo pembeli yang hari ini insya Allah mendapatkan berkah. Jadi kita bermainkan dari komunikasi jualan untuk membedakan produk kita. Sekali lagi tidak harus dari produknya, tetapi bagaimana komunikasi jualan yang berbeda. Tapi produknya itu aja, cuman cara mengkomunikasikannya aja yang berbeda. Dan yang terakhir adalah bantu pembeli kita. Nah, terkadang para pembuat produk, para UMKM nyusahin juga sih menurut saya gitu loh. Maksudnya nyusahin tuh gimana? Ada beberapa orang yang ketika saya ditawarkan produk, mau nggak beli ini gitu kan? Terus saya bilang, ini belinya di mana? Ini Instagramnya ada gitu kan? Saya belum bikin sih Instagramnya, tuh kan. Orang mau beli gitu kan, nyusahin pembeli gitu kan, jadi mau nyari Instagram aja belum punya gitu kan Instagram. Nah ini juga jangan nyusahin pembeli gitu kan. Jadi kita harus bantu pembeli kita gitu kan. Pembeli kita tuh butuh apa sih? Dia butuh informasi, ya udah sosial medianya yang kuat, yang bagus, yang keren gitu kan. Kemudian nama produk gitu kan, kadang enak loh, itu ada pangsit gitu kan, enak banget. Pangsit apa gitu kan, pangsit ibu ribet lah gitu kan nama brand produknya gitu kan. Aduh saya lupa tuh nama brandnya itu apa gitu, tapi dia pangsit sih. Nah jangan sampai kayak gitu kan. Nama produk juga harus benar-benar kita bikin suatu hal yang yang bikin pembeli kita jadi mudah gitu, jangan bikin jadi susah juga gitu loh. Bikin produk keripik bikin produk dari pangsit tapi kita pakai bahasa ngambil dari Mesir gitu kan, dari Jerman. Wah itu susah juga itu nyebutinnya, kayak gitu. Wah jadi jangan nyusahin gitu kan. Nah terus proses-proses yang lain juga tolong bantu pembeli kita untuk belinya di mana, bayarnya gimana. Jadi jangan sampai pembeli kita kesusahan. Nah itu bantu. Jangan nyusahin pembeli lah istilahnya. Kita sebagai pembuat produk harus bikin mereka menjadi mudah untuk menikmati produk yang kita mau, yang kita jual. Itu aja. Jadi 3 poin. Yang pertama, pastikan enak. Gak mungkin lah kalau ciri-ciri produk kita enak apa? Ya repeat order. Kalau misalkan produk kita diminta lagi, berarti enak gitu aja. Kalau kita bikin produk terus nggak ada yang kita jualan laris terus nggak diminta lagi, ada something wrong sama produk kita. Nah kita mesti buka mata, legowo gitu kan, sabar dan bertanya ini kurang apa, ini mau gimana ya pengembangannya dan lain sebagainya. Pastikan produk kita enak. Yang kedua, enak aja nggak cukup, kita harus beda. Bedanya bisa dari produk layanan atau bisa dari produk atau dengan suatu hal yang beda dari produknya, kemudian di komunikasinya beda. Yang ketiga adalah bantu pembeli kita untuk jangan sampai dia kesusahan, jangan sampai susah nyebutin
brand kita, jangan sampai dia susah nyari informasi, jangan sampai pembeli susah bayarnya gimana, jangan sampai pembeli susah macam-macam lah pokoknya ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat ilmu hari ini, dan ingat sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian ya, bagi-bagi ilmu dulu, bagi-bagi uang, sedekah, infak gitu kan, baru kita jualan. Mudah-mudahan dengan seperti itu semuanya akan semakin berkah, bermanfaat. Oke, thank you very much. Itu dulu ilmu atau informasi dari Coach Dimas. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.